Selamat siang Ibu Nancy dan teman-teman, kami dari kelompok 11. Saya Carlos Camelo, Ibu Priskalia Niken Widomati, dan Ibu Vimala Murti Prita Tunggal Jaya. Akan mempresentasikan bab 10, yaitu Developing Instructional Materials. Ini adalah isi bab 10. Seperti terlihat di diagram, bagian ini adalah Develop and Select Instructional Materials. Tujuan dari bab ini adalah menjelaskan peran desainer pembelajaran dalam pengembangan materi dan penyampaian instruksional. Menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan revisi dalam pemilihan media dan sistem penyampaian atas instruksi yang diberikan. Menyebutkan dan menjelaskan komponen paket instruksional, membuat daftar 4 kategori kriteria untuk menilai kelayakan materi instruksional yang ada, menyebutkan draft materi yang sesuai untuk berbagai media final, diberikan strategi instruksional, jelaskan prosedur untuk mengembangkan materi. Mengembangkan materi berdasarkan strategi instruksional yang diberikan. Dalam pengetahuan kelas yang khas, instruktur merencanakan dan melakukan kegiatan fungsional yang kami gambarkan sebagai komponen dari strategi instruksional. Instruktur sering menjadi motivator, penjaji konten, pemimpin kegiatan praktik, dan evaluator. Instruktur membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh kelompok serta siswa individu. Instruktur biasanya diminta untuk menggunakan strategi dan di mana mereka harus menggerakkan seluruh kelas ke depan melalui urutan instruksi atau mempertahankan seluruh kelas pada titik tertentu dalam instruksi sampai mereka percaya bahwa keterampilan dan pengetahuan yang cukup telah berkembang dalam mayoritas dari grup. Ciri khas instruksional individual adalah bahwa banyak dari peristiwa instruksional yang biasanya dilakukan oleh instruktur dengan sekelompok siswa sekarang disajikan kepada siswa secara individu melalui media dan materi instruksional. Sebagaimana dicatat dalam bab 9, ini tidak berarti bahwa instruktur dihapus dari pengetahuan instruksional. Peran instruktur berbeda dan bahkan lebih penting daripada dalam instruksi kelompok lockstep. Instruktur tetap menjadi motivator, sekaligus konselor, evaluator, dan pengambil keputusan. Dan instruktur biasanya merasa tanggung jawab tambahan untuk penguasaan setiap siswa dari tujuan. Kami merekomendasikan agar Anda menghasilkan materi instruksional mandiri dalam upaya pertama Anda dalam desain instruksional, yaitu bahannya harus memungkinkan siswa untuk mempelajari informasi dan keterampilan baru tanpa intervensi dari instruktur atau sesama siswa. Setelah melakukan prestasi ini, Anda dapat beralih ke yang dipimpin instruktur atau berbagai kombinasi materi yang dimediasi dengan seorang instruktur. Namun sebagai upaya pertama, komponen pembelajaran seperti motivasi, konten, praktik, dan umpan balik harus dimasukkan ke dalam materi instruksional. Jika Anda memulai pengembangan Anda dengan instruktur yang disertakan dalam proses pembelajaran, sangat mudah untuk menggunakan instruktur sebagai penumpang untuk menyampaikan instruksi. Dalam upaya pertama Anda sebagai seorang desainer, kami menyarankan Anda untuk melihat seberapa banyak yang dapat dilakukan tanpa melibatkan instruktur secara aktif dalam proses pembelajaran. Ini tidak hanya menguji keterampilan desain Anda dan memberi Anda wawasan tambahan tentang komponen pembelajaran dari strategi instruksional,
tetapi juga memberi Anda produk yang pasti dan dapat direplikasi untuk dimasukkan ke dalam proses evaluasi formatif di bab 11. Kami memahami tentu saja bahwa Anda mungkin baik-baik saja dalam proyek desain saat Anda mengerjakan tes ini. Anda mungkin sudah memiliki komponen pembelajaran yang direncanakan yang tidak dapat disediakan dengan cara pengajaran mandiri sepenuhnya. Ini baik-baik saja. Hanya menyadari perlunya untuk memastikan komponen pembelajaran dilakukan selama pengajaran seperti yang telah Anda rancang. Dalam bab ini, kami memberikan konsep, pedoman, dan kriteria untuk mengembangkan materi instructional. Kami tidak fokus pada teknik produksi media, karena teknik tersebut mencakup keahlian yang luas dan sumber daya yang sangat baik tersedia dalam buku dan teks online, tutorial, dan kelompok pengguna interaktif. Kami mulai dengan gambaran umum pengembangan materi instructional dan kemudian membahas pertimbangan di dalamnya. Diakhiri dengan langkah-langkah terperinci dalam prosesnya. Konsep. Dengan strategi instructional yang sudah dipersiapkan, perancang siap untuk menjalankan instruksi. Pekerjaan analisis dan desain melayani tujuannya dengan memastikan produk instructional yang responsif terhadap kebutuhan yang memunculkan tujuan awal. Setelah dikembangkan dalam bentuk draft kasar, bahan dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan mengikuti proses di bab 11 dan 12. Sebelum membahas pengembangan materi, kami mempertimbangkan berbagai peran yang dapat dimainkan oleh perancang instructional dalam pengembangan dan penyampaian materi. Peran desainer dalam pengembangan materi dan penyampaian instructional. Ketika perancang juga menjadi pengembangan materi dan instructor. Dalam banyak pengaturan instructional, orang yang mendesain instruksi juga mengembangkan materi dan mengajar siswa. Misalnya, seorang generalis sumber daya manusia di sebuah perusahaan kecil dapat merancang, mengembangkan, dan memberikan semua orientasi karyawan baru, pelatihan manfaat, dan pelatihan soft skill. Guru dan profesor melakukan rencana pelajaran dan silabus, materi dan instruksi mereka sendiri. Profesional di semua bidang secara rutin merancang, mengembangkan, dan mempresentasikan karya dan pelatihan in-service mereka sendiri. Ketika desainer juga pengembangan dan instructor, mereka mengambil tanggung jawab pengajaran yang berbeda berdasarkan jenis bahan yang ditentukan dalam strategi instructional. Ketika instructor merancang dan mengembangkan materi individual atau materi yang dapat disampaikan secara independen dari instructor, peran mereka dalam penyampaian instructional bersifat pasif, tetapi peran mereka sebagai fasilitator sangat aktif. Dalam hal ini, tugas mereka selama pengajaran adalah untuk memantau dan membimbing kemajuan siswa melalui materi. Siswa dapat maju dengan kecepatan mereka sendiri melalui instruksi, dengan instruktur memberikan umpan balik yang diperlukan dan bantuan tambahan bagi mereka yang tampaknya buntu. Kecuali untuk pre-test dan post-test, semua komponen pembelajaran termasuk dalam materi. Dalam beberapa materi, bahkan tes ini disertakan dan diserahkan kepada instruktur ketika peserta didik menyelesaikannya, atau penilaian otomatis dan dimasukkan secara elektronik ke dalam buku nilai kelas. Ini adalah model instruksi yang sangat umum dalam e-learning yang disampaikan melalui sistem manajemen kursus seperti Blackboard atau Moodle. Namun, ketika instruktur memilih menyesuaikan materi agar sesuai dengan strategi pembelajaran mereka, kemungkinan
kemungkinan besar instruktur akan memiliki peran yang meningkat dalam menyampaikan instruksi. Beberapa materi yang tersedia mungkin independen dari instruktur, tetapi jika tidak, instruktur harus menyediakan komponen pembelajaran yang ditentukan dalam strategi tetapi tidak ditemukan dalam materi. Tas campuran pembelajaran berbasis sumber daya dan instruksi langsung ini mungkin merupakan pengajaran dan pembelajaran yang dikelola instruktur yang paling umum. Ketika seorang instruktur menggunakan berbagai sumber dan daya instruksional, dia memainkan peran yang lebih besar dalam manajemen materi. Dengan memberikan panduan pembelajar untuk materi yang tersedia, instruktur mungkin dapat meningkatkan kemandirian materi dan membebaskan diri untuk memberikan bimbingan dan konsultasi tambahan bagi siswa yang membutuhkannya. Model ketiga adalah kasus di mana instruktur secara pribadi menyampaikan semua instruksi sesuai dengan strategi instruksional yang telah dikembangkan. Ini umum ketika ada anggaran kecil untuk materi, sehingga sedikit siswa konten yang akan diajarkan berubah dengan cepat, atau kontennya sangat current age sehingga bahan tidak ada. Instruktur menggunakan strategi instruksional sebagai panduan dalam menghasilkan garis besar untuk catatan kuliah dan arahan untuk latihan dan kegiatan kelompok. Dalam pelatihan profesional dan teknis, perancang sering mengembangkan panduan instruktur formal yang memberikan panduan rinci seperti rencana kuliah, diskusi, dan kegiatan peserta. Sedangkan dalam pengaturan pendidikan, rencana pelajaran harian, haru atau silabus kursus melayani tujuan ini. Jenis instruksi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan utama adalah bahwa instruktur dapat terus memperbarui dan meningkatkan instruksi saat terjadi perubahan dalam konten. Namun, kerugiannya adalah bahwa instruktur menghabiskan sebagai besar waktu mereka belajar dan menyampaikan informasi kepada kelompok, menyaksikan sedikit waktu untuk membantu masing-masing peserta didik dengan masalah, dan ketiga, instruktur berhenti untuk menjawab pertanyaan untuk satu peserta didik. Kemajuan seluruh kelompok dihentikan. Cara penyampaian yang dimasukkan untuk pembelajaran merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam pengembangan materi berdasarkan strategi pembelajaran yang direncanakan. Jika instruksi dimasukkan untuk menjadi independen dari instruktur, maka materi harus mencakup semua komponen pembelajaran dalam strategi. Instruktur tidak diharapkan untuk berperan dalam menyampaikan instruksi. Jika instruktur berencana untuk menggabungkan materi yang tersedia, maka penyampaian instruksional menggabungkan materi dan prestasi instruktur. Instruktur mungkin tidak diharuskan untuk mengembangkan materi baru dalam metode ini, tetapi mungkin diminta untuk menyampaikan beberapa instruksi yang diperlukan. Jumlah materi asli yang dikembangkan untuk jenis instruksi ini tergantung pada waktu, anggaran, dan dukungan staf yang tersedia. Jika instruktur berencana untuk menyampaikan semua instruksi dengan materi seperti catatan kuliah, proyektor media, dan papan tulis, maka mungkin perlu untuk mengembangkan sedikit selain garis besar kuliah, prestasi elektronik, lembar kerja praktik, atau latihan pembelajaran aktif dan tes normal. Sebagai perancang instruksional, Anda membuat keputusan tentang sistem penyampaian dan format media yang dimasukkan dalam merancangkan strategi instruksional Anda. Sekarang, ketika Anda juga
pengembang materi dan instruktur mungkin perlu untuk memodifikasi dan menyesuaikan keputusan awal Anda untuk mencerminkan materi yang ada. Realitas biaya pengembangan dan produksi dan perubahan dalam pemikiran Anda tentang peran Anda sebagai instruktur. Keputusan ini juga mempengaruhi aktivitas pengembangan materi sesuai anggaran dan staf yang dibutuhkan. Ketika perancang juga merupakan pengembangan dan instruktur, seluruh proses pengembangan bahan agak informal, yaitu sebagian besar spesifikasi formal dan komunikasi antara perancang dan pengembang bahan tetap sebagai catatan mental atau catatan perencanaan informal. Pikiran juga cenderung berada di benak desainer bahwa sebagai instruktur, saya akan dapat mengelola instruksi, beradaptasi, dan mengakomodasi sesuai kebutuhan dengan cepat. Pemikiran ini menghasilkan kurang perhatian terhadap detail seluruh beluk dalam mengembangkan dan mengimplementasikan instruksi. Pengaturan lain yang biasa dilakukan memberikan tanggung jawab untuk desain dengan instruktur, tetapi tidak tanggung jawab tunggal untuk produksi bahan. Tidak biasa di sekolah umum, lebih sering terjadi di lingkungan pendidikan tinggi, bisnis, pemerintahan, dan militer, di mana seringkali tersedia bantuan teknis untuk produksi media yang kompleks seperti video, berbasis web, dan multimedia. Perancang biasanya bekerja secara kolaboratif dengan spesialis produksi media internal daripada menyerahkan spesifikasi. Ketika perancang bukan instruktur, di perusahaan besar dengan fungsi pelatihan dan pengembangan yang signifikan, perancang instruksional dapat bekerja dengan tim yang bertanggung jawab untuk desain, pengembangan, dan implementasi pelatihan. Ada juga tim serupa di perusahaan konsultan desain instruksional, ID, perusahaan pelatihan dan pengembangan personal, dan banyak universitas, di mana tim biasanya mencakup seorang manajer, perancang instruksional, pakar materi pembelajaran, UKM, pengembangan materi, atau seorang evaluator. Dalam pengaturan ide yang lebih kecil, satu individu mungkin bertanggung jawab untuk lebih dari satu fungsi. Sedangkan dalam pengaturan yang lebih besar, beberapa individu dapat ditugaskan untuk setiap fungsi. Tim juga berinteraksi secara teratur dengan perwakilan klien internal atau eksternal, dan terkadang dengan instruktur atau manajer program instruksional. Dalam tim ide adalah umum bagi manajer untuk menjadi desainer instruksional tingkat senior dan desainer instruksional juga menjadi pengembang materi atau setidaknya memiliki pengetahuan tingkat kerja dari berbagai format media. Kombinasi keterampilan pengembangan ide dan materi sangat diinginkan, terutama dalam pengembangan materi berbasis komputer dan berbasis web, karena tekanan untuk membawa produk pelatihan tepat waktu kepada pengguna secepat mungkin. Michael Greer 1992 adalah sumber yang baik untuk mengeksplorasi desain instruksional berbasis tim dan manajemen project ide. Dan Brill, Bishop, dan Walker 2006 menjelaskan kompetensi manajemen project yang divalidasi melalui studi Delphi. Sebelumnya kami telah menyebutkan bahwa proses menentukan dan mengembangkan materi cukup informal ketika perancang juga merupakan pengembangan materi dan instruktur. Namun, ketika perancang bukanlah pengembangan atau instruktur, premium ditetapkan pada spesifikasi presisi dan bekerja dalam lingkungan tim yang membutuhkan
keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Tidak ada yang namanya prosedur operasi standar untuk komunikasi yang terjadi antar desainer dan pengembangan material. Itu selalu merupakan kolaborasi unik dan yang ditentukan oleh perpaduan keterampilan desain dan pengembangan yang dimiliki oleh setiap peserta dan pembagian tanggung jawab dalam pengaturan tim. Misalnya, seorang desainer instructional kreatif dengan keterampilan produksi televisi yang baik dan waktu yang diperlukan mungkin menyerahkan naskah produksi penuh dengan storyboard ke pengembangan materi. Di sisi lain, desainer yang sibuk tanpa pengalaman produksi mungkin bertemu dengan pengembang, membahas pelajar dan analisis konteks, meninjau strategi instructional, meminta ide produksi dari pengembang, dan kemudian bertemu lagi untuk meninjau papan cerita dan catatan skrip yang disiapkan oleh pengembangan. Cara terbaik bagi seorang desainer untuk menetapkan metode untuk mengkomunikasikan spesifikasi media adalah dengan bertemu dan belajar dari pengembang. Karena pengembang material telah memiliki alat perencanaan dan produksi yang mereka gunakan secara rutin dalam perdagangan media mereka. Desainer instructional harus mengadopsi alat perencanaan yang nyaman bagi pengembang material di toko tertentu. Alasan lain untuk memperkenalkan ide tim ID adalah untuk menunjukkan masalah umum dalam proses desain instructional yang berasal dari hubungan atau kekurangannya antara perancang dan peserta didik. Ketika perancang juga merupakan instruktur dari set yang diberikan peserta didik, perancang instruktur memiliki pemahaman yang baik tentang minat dan motivasi peserta didik, preferensi dan harapan mereka, dan pengetahuan umum dan khusus mereka tentang area konten. Hal ini sering terjadi bagaimanapun dalam pengaturan ide tim bahwa perancang bukanlah instruktur, tidak terbiasa dengan peserta didik untuk siapa instruksi tersebut dimaksudkan, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada kontak langsung dengan mereka. Dalam kasus seperti itu, perancang dapat bergantung pada pembelajar yang cermat dan analisis konteks. Tetapi sebagai pengganti informasi yang baik, dia mungkin bergantung pada stereotip pribadi tentang seperti apa pembelajaran itu. Asumsi seperti itu dapat menghasilkan lebih banyak masalah daripada jika perancang tidak memiliki pengetahuan tentang peserta didik sama sekali. Jika memungkinkan, desainer harus melakukan pembelajaran di tempat dan menganalisis konteks sendiri untuk mengamati sampel pembelajar untuk siapa instruksi sedang dirancang. Langkah ini sama pentingnya apakah mengamati anak-anak sekolah, rekrutmen militer, pelajar sukarelawan dewasa, trainee manajemen menengah, atau orang lain untuk siapa instruksi akan dirancang. Jika perancang tidak melakukan analisis konteks dan pembelajar asli, maka kesempatan untuk setidaknya observasi kasual harus diupayakan. Berdasarkan pengamatan ini, perancang membuat keputusan yang beragam seperti ukuran kelompok konten, fitur antarmuka pengguna grafis, atau sejenis model peran yang harus digunakan untuk menumbuhkan sikap. Meskipun tidak mungkin untuk menunjukkan semua karakteristik populasi pelajar yang mungkin penting untuk desain instruksi baru, perancang instructional harus memiliki pengetahuan sebanyak mungkin tentang populasi target. Setelah mempertimbangkan peran yang dapat dimainkan oleh perancang instructional dalam proses pengembangan, fokuslah pada 4 tugas besar pada tabel 10.1 yang memandu pengembangan materi instructional. Mempertimbangkan kembali sistem penyampaian dalam pemilihan media, menentukan komponen paket instructional, mempertimbangkan materi ajar yang ada,
dan mengembangkan materi instruksional. Sistem pengiriman dan pilihan media. Pada titik ini, dalam proses desain pembelajaran, sistem penyampaian ditentukan dan strategi pembelajaran telah dikembangkan, termasuk penggelompokan dan pengkulturan, komponen pembelajaran, penggelompokan siswa, dan pemilihan media tentatif. Jika perancang bekerja dalam sistem pengiriman yang diasumsikan atau dipaksakan, maka rentang pilihan terbatas dan pilihan media yang telah dibuat mungkin cukup stabil. Namun, jika seseorang membuat pilihan format media dan sistem penyampaian yang ideal, kemungkinan besar spesifikasi akan direvisi selama pengembangan materi. Intinya di sini adalah bahwa pilihan kita secara teoritis, praktik terbaik menjadi pemeriksaan realitas sebagai bagian alami dari proses pengembangan materi. Beberapa konflik diharapkan dan kompromi yang dihasilkan biasanya membantu memastikan produk pendidikan yang bisa diterapkan yang sesuai dengan lingkungan belajar. Tiga faktor yang sering menyebabkan kompromi dalam pemilihan media dan sistem penyampaian. 1. Ketersediaan materi instruksional yang ada. 2. Kendala produksi dan pelaksanaan. Dan 3. Jumlah fasilitasi yang diberikan oleh instruktur selama instruksi. Ketersediaan materi instruksional yang ada. Kadang-kadang materi instruksional yang ada merupakan alternatif yang menarik untuk melalui proses pengembangan dan produksi. Bahan yang ada dapat menggantikan bahan yang direncanakan dalam skala mulai dari urutan motivasi tunggal dalam satu pelajaran ke seluruh kursus atau kurikulum. Perhatikan contoh desain pelatihan kepemimpinan kami. Dalam bab 9, kami menentukan sistem pengiriman berbasis web. Tetapi misalkan tinjauan materi yang ada menghasilkan serial televisi instruksional terkini tentang keterampilan kepemimpinan kelompok yang dikembangkan oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Junior. Jika hak duplikasi dan distribusi tidak menjadi penghalang, maka dengan ising yang tepat, kutipan video yang sesuai dapat digitalkan untuk distribusi web. Kendala produksi dan implementasi. Format media dan sistem pengiriman yang terlihat mahal itu mahal. Memotong sudut produksi untuk menghemat uang biasanya tidak mempengaruhi pembelajaran siswa, tetapi hal itu mempengaruhi perhatian dan persepsi relevansi dan otoritas. Desainer pemula yang belum pernah bekerja sebagai media yang kompleks seringkali sangat meremehkan biaya perekrutan produksi komersial dan sama-sama meremehkan keahlian infrastruktur dan persyaratan waktu untuk produksi in-house. Terkadang setelah pengembangan selesai, biaya duplikasi, distribusi, dan pemeliharaan biasa sama mahalnya dengan biaya produksi yang tidak terduga. Sangat penting untuk mengantisipasi kendala tersebut dengan uji tuntas selama analisis konteks pembelajaran dan untuk mempertahankan sudut pandang yang terbuka dan fleksibel saat memasuki tahap produksi materi. Ketika menghadapi dilema ini, strategi terbaik adalah mundur ke format media yang lebih sederhana dan memproduksinya dengan baik.
daripada bertahan dengan format media yang rumit dan memproduksinya dengan buruk. Menggunakan contoh pelatihan kepemimpinan kami lagi, jika menjadi jelas bahwa kualitas video streaming berbasis web tidak terjangkau, mungkin lebih baik untuk kembali ke presentasi PowerPoint yang baik yang dikembangkan untuk pengiriman web daripada membuat video amatir. Jumlah fasilitasi instructor. Ketika menjelaskan peran desainer dalam penyampaian instructional sebelumnya, kami mencatat bahwa tingkat fasilitasi kelas yang berbeda disediakan oleh desainer ketika dia juga instructor. Pembahasan berbagai tingkat fasilitasi instructor juga berlaku dalam desain dan pengembangan e-learning. Langkah pertama dalam adopsi teknologi baru biasanya merupakan upaya untuk mereplikasi fitur teknologi lama yang membuat kita nyaman. Oleh karena itu, kami mulai menyampaikan pembelajaran dari jarak jauh menggunakan televisi instructional, web, dan sistem manajemen pembelajaran. Kami mencoba mereplikasi fitur pengalaman kelas untuk siswa kami. Fasilitasi instructor adalah fitur khusus dari instruksi kelas yang disukai oleh siswa dan instructor, baik pertemuan tatap muka atau jarak jauh. Kemudian dalam bab ini, kita membahas bagaimana faktor fasilitas mempengaruhi pengembangan pengajaran tatap muka, tapi di sini kita meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi penerapan sistem penyampaian pembelajaran jarak jauh. Fasilitasi instructor adalah titik di mana praktik pembelajaran jarak jauh terkadang berbeda karena filosofi, pedagogis, dan ketegangan yang selalu ada antara kualitas dan produktivitas. Tabel 10.2 membandingkan 3 tingkat fasilitasi instructor. Perhatian bahwa ketiga level ini tidak saling eksklusif dan bahwa fitur masing-masing tidak terpisah seperti yang mungkin disiratkan oleh format tabel. Ada beberapa implikasi pada tabel 10.2 untuk pengembangan materi dalam sistem penyampaian pembelajaran jarak jauh. Mengingat diskusi kami dari bab 8 konsep Moore dan Kersley tentang jarak transitional, teori ruang kognitif antara instructor dan peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Dialog tingkat tinggi dalam model e-classroom mendorong persepsi peserta didik tentang pengalaman yang lebih pribadi dan perasaan afiliasi kelompok. Sebagai besar dialog, ini adalah partisipasi instructor dalam diskusi dan praktik online, sinkron atau asinkron dengan umpan balik dan umumnya tercermin dalam evaluasi siswa yang lebih positif terhadap kursus dan instruktur. Ini adalah fitur instruksi kelas yang model e-classroom mencoba untuk meniru dalam pembelajaran jarak jauh. Ketika diskusi dan umpan balik diberikan oleh instruktur, biaya pengembangan materi awal lebih rendah. Namun, biaya per siswa tinggi dan harus tidak dapat ditingkatkan ukurannya tanpa membebani instruktur. Memperkerjaan instruktur tambahan atau memperkerjaan tambahan, PA atau personal pendukung lainnya. Model e-lecture hall ditandai dengan staf yang berbeda untuk membatasi biaya instruktur dan tetap mempertahankan kursus yang personalisasi yang mengakomodasi audiens siswa yang besar. Biaya per siswa bagaimanapun masih bisa tinggi karena biaya personalia dan administrasi. Praktisi model e-lecture hall yang paling terkenal di Amerika Serikat adalah University of Phoenix yang sekarang mengklaim
gelar universitas terbesar di negara ini. Praktis model e-classroom dan e-lecture hall mengajarkan strategi inovatif untuk mempertahankan tingkat interaksi yang tinggi dalam kursus mereka tanpa membebani personal instructional mereka dengan mengalihkan komunikasi instructor siswa mereka ke komunikasi siswa-siswa. Ini bekerja dengan baik untuk praktik dan umpan balik yang dimoderasi oleh rekan sejawat dan untuk diskusi kelompok kecil yang berfokus pada implementasi dan transfer ke konteks kinerja. Ini juga berfungsi dengan baik ketika e-space diatur untuk proyek kelompok kecil dan interaksi pemecahan masalah. Media sosial dan perangkat seluler sekarang berhasil digunakan untuk meminjamkan kenyamanan di mana saja, kapan saja untuk beberapa fasilitasi dan komunikasi dalam e-learning. Model pembelajaran jarak jauh yang lengkap memiliki biaya pengembangan awal yang lebih tinggi dengan menetapkan komponen pembelajaran ke materi instructional dan sistem pengiriman daripada ke instructor, dan kemudian bergantung pada distribusi ke sejumlah besar siswa untuk menurunkan biaya per siswa. Dalam model ini, pilihan awal dari sistem penyampaian yang ideal dan format media sering dikompromikan ketika perancangan instructional dihadapkan dengan pengembangan materi pembelajaran jarak jauh dan opsi biayanya pengiriman yang didasarkan pada berbagai tingkat fasilitasi instructor. Keputusan mengenai peran instructor dalam penyampaian instructional harus dipertimbangkan dan ditegaskan sebelum memilih atau mengembangkan materi. Model e-classroom dan e-lecture hall telah berhasil melampaui harapan mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ulasan di dunia pelatihan dan pengembangan telah beragam mengenai keberhasilan e-learning. Beberapa manajer pelatihan dan konsultan kinerja berspekulasi bahwa masalah dalam pembelajaran online telah muncul ketika konten dari pelatihan yang dipimpin instructor diubah untuk pengiriman web tanpa pertimbangan mendalam tentang komponen pembelajaran yang menjadi tanggung jawab instructor dalam pembelajaran tatap muka lingkungan. Komponen seperti memotivasi peserta didik, mempromosikan, mengingat prasyarat aktif, memberikan latihan dengan umpan balik korektif, dan memproduksikan transfer biasa hilang dari pengalaman e-learning. Satu tanggapan telah memberikan kehadiran instructor di lingkungan e-learning dan tanggapan lain terlihat dalam tren menuju blended learning, di mana pengalaman online dan berbasis komputer yang serba otomatis digabungkan dengan kelas tatap muka atau pekerjaan. Pengalaman kelompok, blended learning juga merupakan alternatif yang sukses untuk pembelajaran e-classroom dan e-lecture hall yang seharusnya sepenuhnya online. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan terletak pada persepsi yang lebih positif tentang struktur dan kolaborasi kursus daripada peningkatan prestasi siswa. Lin and Young, 2008. Terlepas dari media atau sistem penyampaiannya, fondasi perancang untuk membuat materi instructional harus menjadi komponen pembelajaran yang ditentukan dalam pengembangan strategi pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Priskalia. Silakan Ibu. Komponen paket instructional. Setelah mempertimbangkan kembali sistem penyampaian dan pemilihan media,
Anda siap untuk mulai memilih materi instruksional yang ada, mengembangkan bahan sendiri, atau menulis spesifikasi untuk orang lain untuk mengembangkan bahan. Sebelum Anda mulai, Anda harus mengetahui beberapa komponen yang biasanya membentuk paket instruksional dengan memperhatikan bahwa istilah paket mencakup semua bentuk materi cetak dan media. Materi instruksional berisi konten, baik bertulis, dimediasi, atau difasilitasi oleh instruktur yang digunakan siswa untuk mencapai tujuan. Ini termasuk bahan untuk tujuan utama dan tujuan terminal dan bahan untuk meningkatkan memori dan transfer ke kontes kinerja. Materi instruksional mengacu pada bahan yang sudah ada sebelumnya yang dimasukkan, sebagai serta bahan-bahan yang dikembangkan secara khusus untuk tujuan tersebut. Materi juga dapat mencakup informasi yang digunakan peserta didik untuk memandu kemajuan mereka melalui instruksi. Template untuk bimbingan siswa tersebut sekarang tersedia sebagai bagian dari portal manajemen kursus online berbasis web komersial seperti Blackboard, buku kerja siswa, panduan kegiatan, skenario masalah, simulasi komputer, studi kasus, daftar sumber daya, dan bahan lain semacam itu juga merupakan bagian dari materi instruksional. Penilaian semua materi instruksional harus disertai dengan tes objektif atau dengan penilaian produk atau kinerja dan dapat mencakup tes awal dan tes akhir. Tes tertanam dibangun langsung ke dalam materi. Tetapi Anda dapat memutuskan bahwa Anda tidak ingin memiliki pra dan pasca tes sebagai komponen terpisah dalam materi. Lebih memilih untuk menampilkannya sebagai bagian dari materi instruktur sehingga tidak tersedia untuk siswa. Namun paket tersebut tidak lengkap kecuali jika Anda menyertakan setidaknya post-test dan penilaian lain yang diperlukan untuk menggunakan paket instruksional. Informasi manajemen kursus. Seringkali Anda gambaran umum dari paket total, biasanya disebut manual instructor, yang memberikan gambaran umum tentang materi dan menunjukkan bagaimana mereka dapat dimasukkan ke dalam urutan pembelajaran secara keseluruhan untuk siswa. Manual juga dapat mencakup tes dan informasi lain yang Anda anggap penting untuk menerapkan kursus. Selain template, bimbingan siswa yang disediakan dalam sistem manajemen instruksional berbasis web komersial, ada juga dukungan manajemen kursus untuk instruktur, seringkali termasuk daftar kelas otomatis, pelacakan siswa, pengujian online, pemantauan proyek, buku nilai, dan berbagai komunikasi dan mekanisme pengiriman pesan. Beberapa jenis pembelajaran mandiri tidak memiliki instruktur kursus. Dari panduan instruktur benar-benar merupakan panduan manajemen kursus yang dapat disesuaikan untuk siswa dan aplikasi khusus lokasi. Perhatian khusus harus diberikan pada kemudahan informasi manajemen kursus yang dapat digunakan oleh instruktur atau manajer kursus, dan itu harus menjalani jenis evaluasi formatif yang sama seperti tes dan instruksi. Pertimbangan untuk menambahkan saran untuk lingkungan belajar konstruktivis ke informasi manajemen kursus mencakup kebutuhan organisasi, kesesuaian lingkungan untuk tujuan dan untuk kemampuan dan motivasi peserta didik, kinerja dan konteks pembelajaran, dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung lingkungan, misalnya hypertext, gudang pengetahuan, tutor terampil, waktu, personel, fasilitas, peralatan, uang. Perhatian harus digunakan dalam memasukkan informasi tersebut,
karena lingkungan belajar seringkali bersifat spesifik situasi dan menurut definisi harus berkembang dalam konteks daripada ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Priskalia. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Carlos. Saya akan menjelaskan untuk poin D, materi instruksional yang ada. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah ada materi yang ada yang cocok dengan tujuan. Di beberapa area konten ada banyak materi yang tersedia, baik dangkal atau sangat rinci, yang tidak benar-benar diarahkan ke populasi sasaran di mana Anda tertarik. Namun kadang-kadang dimungkinkan untuk mengidentifikasi bahan yang setidaknya sebagian dapat melayani kebutuhan Anda. Ketika Anda mempertimbangkan biaya pengembangan presentasi video atau multimedia, jelas sepadan dengan usaha untuk menghabiskan beberapa jam memeriksa materi yang ada untuk menentukan apakah video dan presentasi memenuhi kebutuhan Anda. Perkembangan terakhir dalam memilih bahan ajar yang ada adalah Shareable Content Object Reference Model, atau selanjutnya akan disebut sebagai SCORM, yang merupakan seperangkat e-learning standar untuk pertukaran objek pembelajaran. Objek pembelajaran adalah apa yang mungkin secara tradisional disebut pelajaran atau modul yang mencakup sekelompok konten dengan komponen pembelajaran dari sebuah strategi pembelajaran. Ide belajar objek berasal dari bahasa pemrograman komputer berorientasi objek seperti Java, C++, dan Visual Basic, di mana seorang programmer dapat mengambil objek seperti sebagai bilah gulir kecil atau menu tarik turun dari perpustakaan digital dan menghubungkan ke program. Educational Technology Magazine 2006 menerbitkan edisi khusus untuk pembelajaran objek, dan Churchill 2007 menjelaskan kelas objek pembelajaran. Jika objek pembelajaran sesuai dengan SCORM, maka dapat diikuti ke dalam kursus yang sesuai dengan SCORM. Shell akan mampu meluncurkan dan menampilkan objek juga sebagai pelacakan dan pengelolaan siswa melalui objek. Teori SCORM adalah penghematan biaya dapat diwujudkan dengan mendistribusikan objek pembelajaran di seluruh lembaga yang mengajarkan hasil belajar yang sama. Misalnya, banyak perusahaan mengajarkan karyawan baru tentang rencana pensiun 401. Sebagian besar universitas mengajari siswa cara untuk mengevaluasi dan mengutip halaman web untuk digunakan sebagai referensi dalam makalah penelitian, dan semua cabang-cabang militer mengajarkan prosedur taktis umum polisi militer mereka. Sebuah fitur menarik dari standar SCORM adalah bahwa pertukaran adalah virtual, yaitu cangkang kursus bisa ada di komputer, di Departemen Fisika di Georgia Technology, dan objek pembelajaran bisa ada di komputer di salah satu perguruan tinggi di Cambridge, Inggris. Konsep SCORM menjanjikan, tetapi praktiknya tertinggal jauh dari teori. Pendapat dari Bushwalker, Sorensen 2011. Namun, memperlakukan objek pembelajaran sebagai bahan yang ada untuk dipilih dan digunakan menjadi lebih populer. Anda dapat mengakses contoh objek pembelajaran interaktif dan informasi tambahan tentang penggunaannya
di web objek pembelajaran Churchill, learningactivity.co/law. Churchill juga menyertakan referensi tentang adaptasi objek pembelajaran untuk digunakan pada perangkat komputasi portabel. Untuk membantu merencanakan evaluasi materi Anda, ingat kembali dari bab 7. 3 dari kategori kriteria untuk membuat penilaian berpusat pada tujuan, berpusat pada peserta didik, dan kriteria yang berpusat pada konteks. Kami menggunakan ini dan menambahkan 2 kategori lain, berpusat pada pembelajaran dan kriteria teknis. Kriteria berpusat pada sasaran untuk mengevaluasi materi yang ada. Kriteria berpusat pada sasaran berfokus pada isi instruksi dan dokumen analisis instruksional sebagai dasar untuk menentukan penerimaan dari konten dalam berbagai materi instruksional. Kriteria khusus di bidang ini meliputi 1. Kesesuaian antara konten dalam materi dan terminal Anda dan tujuan kinerja. 2. Kecukupan cakupan dan kelengkapan konten. 3. Otoritas. 4. Akuransi. 5. Mata uang, dan 6. Objektivitas. Kriteria yang berpusat pada peserta didik untuk mengevaluasi materi yang ada. Dokumentasi analisis peserta didik yang Anda miliki harus memberikan dasar untuk pertimbangan kelayakan bahan ajar untuk kelompok sasaran Anda. Kriteria khusus yang berpusat pada peserta didik mencakup kesesuaian materi untuk 1. Kosakata dan tingkat bahasa, 2. Tingkat perkembangan, motivasi, dan minat, 3. Latar belakang dan pengalaman, dan 4. Bahasa kursus atau kebutuhan lainnya. Hal penting mengenai kriteria yang berpusat pada peserta didik mencakup materi mengatasi keberagaman terhadap jenis kelamin, budaya, usia, ras, atau bentuk bias lainnya yang tampaknya ada. Menggunakan kriteria ini untuk menilai materi yang tersedia dapat membantu Anda menentukan kelayakan materi untuk kelompok sasaran khusus. Kriteria berpusat pada pembelajaran untuk mengevaluasi materi yang ada. Strategi interaksional dapat digunakan untuk menentukan apakah materi yang ada memadai atau apakah materi yang ada harus diadaptasi atau ditingkatkan sebelum digunakan. Materi bisa dievaluasi untuk menentukan apakah materi Anda mencakup 1. Bahan pra-instruksi, misalnya tujuan kinerja, informasi atau kegiatan motivasi, keterampilan prasyarat. 2. Pengurutan komponen yang benar dan penyajian yang lengkap, terkini, dan disesuaikan untuk peserta didik. 3. Partisipasi siswa dan latihan praktik yang kongruen. 4. Umpan balik yang memadai. 5. Penilaian yang tepat. 6. Arah tindak lanjut yang memadai yang meningkatkan memori dan transfer. Dan untuk memindahkan siswa dari satu komponen atau kegiatan yang berikutnya, strategi instruksional harus digunakan untuk mengevaluasi setiap sumber potensial. Sangat mungkin untuk menggabungkan beberapa sumber daya untuk membuat satu set materi yang lengkap. Ketika materi kurang satu atau lebih komponen pembelajaran yang diperlukan, seperti motivasi atau keterampilan prasyarat, mungkin menguntungkan secara ekonomi untuk membuat adaptasi sehingga komponen yang hilang tersedia untuk siswa. Mungkin juga masuk akal untuk menyelesaikan materi yang ada dengan menulis penilaian dan panduan instruktur. Kriteria berpusat pada konteks untuk mengevaluasi materi yang ada. Konteks instruksional dan analisis konteks kinerja dapat memberikan dasar untuk menilai
Apakah materi yang ada dapat diadopsi apa adanya atau disesuaikan untuk pengaturan Anda. Kriteria berpusat pada konteks termasuk keaslian materi untuk konteks Anda dan peserta didik, dan kelayakan materi untuk pengaturan dan anggaran Anda. Kriteria teknis untuk mengevaluasi materi yang ada. Materi juga harus dinilai untuk kelayakan teknisnya, menurut kriteria yang terkait dengan 1. Pengiriman sistem dan format media, sesuai dengan tujuan dan konteks pembelajaran. 2. Kemasan. 3. Desain grafis dan tipografi. 4. Daya tahan. 5. Keterbacaan. 6. Kualitas audio dan video. Dan bila sesuai. 7. Desain antarmuka, navigasi, dan fungsionalitas. Jika materi yang sesuai ditemukan, dapat mengubah beberapa keputusan Anda tentang sistem penyampaian, media, dan komponen paket instruksional. Jika dalam menemukan materi yang dapat diadopsi atau diadaptasi untuk strategi instruksional, Anda berada dalam bisnis pengembangan bahan ajar. Anda harus menentukan bagaimana Anda atau spesialis media produksi akan beralih dari strategi instruksional ke produk instruksional yang dapat Anda ambil ke dalam evaluasi formatif. Materi instruksional dan evaluasi formatif. Rough draft material. Kita semua tahu istilah draft kasar, karena kita memiliki semua draft makalah yang ditulis kasar, kemudian direvisi menjadi bentuk akhir. Draft kasar berarti tentang hal yang sama ketika diterapkan pada materi instruksional, tetapi membawa makna tambahan bahwa produk tersebut dikembangkan dalam format media alternatif, lebih sederhana dan lebih murah. Tujuan melakukan draft kasar materi adalah untuk membuat versi desain dengan biaya rendah yang cepat sebagai pemandu pada produksi akhir dan untuk mengambil evaluasi formatif dan uji coba dengan SME. Uji coba dengan beberapa peserta didik atau uji coba dengan sekelompok pelajar. Tujuannya adalah jika terdapat kesalahan dengan materi instruksional, materi dapat direvisi tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya. Model desain yang kita ikuti sepanjang teks ini memiliki feedback. Revisi instruksi yang menandai titik di mana materi draft kasar bertemu dengan proses revisi. Hal yang terberat pada titik ini mungkin adalah bagaimana seorang guru bisa menentukan apakah perencanaan dan materi pengajaran efektif dari versi draft kasar. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan saling berkaitan. Ada sedikit perbedaan antara draft kasar dan produk jadi. Misalnya, seorang siswa sering belajar dari menonton video, dari melihat hand-drawn storyboard, dan mendengarkan seseorang membaca naskah. Seperti yang diharapkan, efek perhatian dan motivasi dari pengalaman itu berbeda. Tetapi tryout draft kasar digunakan secara rutin dalam evaluasi formatif yang kompleks dan media yang mahal. Pengembang bahkan menggunakan seni ilustrator atau seni yang dihasilkan komputer untuk menentukan apakah anak-anak akan menyukai dan mengidentifikasi dengan karakter kartun yang nantinya dibuat untuk film atau video. Tabel 10.3 mencantumkan beberapa contoh versi draft kasar pada format akhir media. Saat Anda melihatnya, ingatlah bahwa tujuan dari draft adalah produk yang cepat dan murah untuk digunakan dalam uji coba formatif. Bahkan mereka yang memiliki keterampilan yang mumpuni dalam produksi multimedia harus tetap mengingat komitmen waktu dalam pikiran dan mengingat bahwa hasil yang diinginkan materi draft kasar untuk evaluasi formatif.
Siapapun yang mempunyai keterampilan pengolah kata yang layak dapat dengan cepat membuat draft teks kasar dan menggambar dengan tangan atau secara elektronik, menyisipkan gambar dan ilustrasi grafis. Sebagian besar dari kita telah belajar PowerPoint atau software presentasi sederhana lainnya yang menyajikan contoh desain teks bagus dan pemformatan media yang dapat Anda tiru untuk berbagai konten dan usia pelajar. Jika Anda memulai produksi di PowerPoint, sebagian besar program pembuatan multimedia akan mengimpornya, sehingga Anda dapat menambahkan fitur dan fungsionalitas yang Anda inginkan dalam versi final Anda. Lalu simpan materi Anda dalam HTML. Bahkan aplikasi penerbitan desktop kelas bawah yang ramah pengguna seperti Broderband, PrintShop Professional, dan Microsoft Publisher includes style. Berikut adalah contoh rough draft format. Panduan dan template yang membuat teks bergambar yang menarik menjadi mudah untuk diproduksi. Berpegang teguh pada media sederhana atau teks bergambar membuat seseorang tetap fokus pada keseluruhan poin teks ini, yaitu desain, pengembangan, dan validasi efektif instruksi daripada produksi bahan yang dimediasi. Tujuan langkah pengembangan bahan dalam bab ini adalah hanya menghasilkan rancangan produk yang cukup baik untuk memungkinkan uji coba formatif dengan peserta didik yang dituju. Teks ilustrasi atau media sederhana dapat digunakan untuk memasukkan produk yang dapat dikelola ke dalam evaluasi formatif, di mana fokusnya bisa pada hasil belajar daripada variabel produksi media. Rapid prototyping. Siapapun yang berpengalaman dalam pembuatan multimedia tahu waktunya dan kebutuhan energi untuk mengembangkan dan menguji kompleksitas petunjuk berbasis komputer. Gagasan untuk mengulang beberapa kali demi evaluasi formatif menakutkan. Tetapi itulah yang terjadi dalam proses pengembangan materi ajar yang disebut rapid prototyping. Istilah yang dipinjam dari manufaktur di mana teknologi desain berbantuan komputer atau CAD memungkinkan reproduksi langsung dari model komputer 3 dimensi menjadi prototipe fisik yang terbuat dari kayu, plastik, atau lainnya yang mengevaluasi spesifikasi desain. Dalam banyak konteks pembelajaran, teknologi dan persyaratan pelatihan berubah begitu cepat, sehingga perancang interaksional telah memikirkan kembali beberapa pendekatan tradisional untuk desain interaksional. Strategi pertama yang digunakan dalam pembuatan prototipe cepat adalah dengan menjelaskan langkah-langkah analisis awal dari model desain instruksional, kemudian mengembangkan prototipe bahan ajar cepat. Gunakan siklus evaluasi formatif berulang dan revisi untuk membentuk bentuk akhir materi. Pembuatan prototipe cepat dapat dianggap sebagai serangkaian perkiraan informasi dan berturut-turut. Menekankan kata diinformasikan karena pendekatan perkembangan ini sangat bergantung pada informasi yang dikumpulkan selama uji coba untuk memastikan keberhasilan produk akhir. Strategi kedua adalah desain dan pengembangan bersamaan, yaitu banyak dari pekerjaan analisis front-end dilakukan saat materi draft kasar pertama sedang dikembangkan. Ini mungkin tampak seperti membawa kereta sebelum kuda. Tetapi ingat bahwa prototipe cepat terjadi terutama dalam teknologi tinggi dan cepat berubah konteks pembelajaran. Gagasannya adalah bahwa pelatih merancang produk teknologi mutakhir tidak akan tahu jawaban
atas pertanyaan desain kritis, kecuali mereka juga terlibat dalam pengembangan produk dengan teknologi tersebut. Gambar 1.2 halaman 5 adalah diagram desain dan pengembangan bersamaan. Dalam tim pengaturan desain instruksional ada ketepatan premium dan komunikasi yang berkelanjutan antara mereka yang bekerja di bidang desain dan mereka yang bekerja di pengembangan bidang material jika manfaat dari kegiatan simultan ingin diwujudkan. Jones dan Rice 2000 melaporkan studi kasus menarik yang merinci pembuatan metodologi prototipe cepat. Konsep penggunaan bahan draft kasar untuk uji coba masih berlaku pada tipe pembuatan prototipe dengan berfokus pada perkiraan awal pada fungsionalitas penghubung pengguna, alur acara program, navigasi pelajar melalui instruksi, dan kinerja peserta didik. Dalam literasi selanjutnya, saat instruksi semakin dekat bentuk akhirnya. Karya seni dan grafik mewah ditambahkan ke produk. Proses prototipe cepat cukup kompleks dalam pengembangan proyek instruksional yang besar yang melibatkan multimedia, interaktif berbasis komputer, dan berbasis web. Dalam upaya tersebut, banyak tahapan desain pembelajaran, pengembangan materi, dan evaluasi formatif terjadi secara bersamaan. Misalnya dalam produksi instruksi berbasis komputer, salah satu fitur bisa dalam tahap desain sementara, yang lain sedang dalam pengembangan, dan yang lain sedang dalam pengujian prototipe. Hal tersebut cenderung jatuh ke dalam pola berpikir bahwa desain instruksional adalah proses linier, tetapi ini menyesatkan karena melacak aktivitas desain dan pengembangan mengungkapkan urutan pola yang tumpang tindih dan melingkar yang menduplikasi desain produk berulang dan proses pengembangan. Alat dan sumber daya pengembangan bahan produksi materi yang dimediasi membutuhkan seluruh rangkaian keterampilan, baik artistik maupun teknis, berkisar dari yang sederhana, pengolah kata untuk mengkonversi materi untuk pengiriman berbasis web. Untuk mengembangkan keakraban dan keterampilan dengan perencanaan materi dan alat produksi yang khas, pembaca dirujuk ke bagian referensi dan bacaan yang direkomendasikan di akhir bab ini. Smaldino, Lauter, dan Russell 2012 memberikan ikhtisar tentang arus format media pembelajaran bersama dengan pedoman dan tips untuk perencanaan materi, perancangan, dan pengembangan. Beberapa referensi di akhir bab ini antara lain instruksi audio dan video digital serta berbasis komputer dan berbasis web multimedia. Teknologi berubah begitu cepat sehingga daftar dalam teks ini bisa segera menjadi usang. Namun ada dua sumber bagus untuk jenis spesialisasi informasi ini. Literatur paperback tersedia di toko komputer, toko buku, dan melalui vendor berbasis web, membuat petunjuk manual cara pemakaian yang segera diikuti rilis baru dari aplikasi komputer, pemrograman, dan alat menulis. Sumber lain adalah web itu sendiri. Untuk menemukan informasi terkini di aplikasi komputer atau alat pembuat, cukup ketik nama merek dalam indeks web atau cari mesin, dan Anda mungkin akan menemukan situs web yang dikelola oleh penerbit dan pengguna lainnya, serta referensi untuk newsgroup, forum pengguna dan milis, blog, konferensi, dan webinar. Contoh, untuk memudahkan pekerjaan Anda, bagian ini merangkum langkah-langkah dalam proses pengembangan bahan ajar berdasarkan strategi pembelajaran. Secara garis besar, studi kasus kami adalah bagaimana strategi instruksional digunakan sebagai panduan
untuk mengembangkan draft pertama instruksi Anda. Strategi harus membuat Anda tetap di jalur saat Anda menulis materi untuk memotivasi dan menginformasikan peserta didik, menyajikan konten, dan panduan untuk setiap tujuan, memberikan latihan dan umpan balik, dan terapkan penilaian, ingatan, dan transfer strategi. Langkah-langkah dalam pengembangan instruksi. Yang pertama, tinjau kembali strategi pembelajaran untuk setiap tujuan dalam setiap pembelajaran. Kedua, tinjau analisis Anda tentang konteks pembelajaran dan asumsi Anda tentang sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan bahan. Pertimbangkan kembali sistem pengiriman dan media yang dipilih untuk menyajikan materi, untuk memantau praktik dan umpan balik, untuk mengevaluasi, dan untuk meningkatkan memori pelajar dan transfer. 3. Menentukan komponen paket bahan ajar. Keempat, survei literatur dan minta SME untuk menentukan bahan ajar apa yang sudah tersedia. 5. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat mengadopsi atau mengadaptasi materi yang tersedia. 6. Tentukan apakah bahan baru harus dikembangkan. Jika ya, lanjutkan ke langkah 7. Jika tidak, mulailah mengatur dan mengadaptasi materi yang tersedia, menggunakan strategi instruksional sebagai panduan. Ketujuh, tinjau kembali analisis Anda terhadap peserta didik. Untuk setiap pelajaran, pertimbangkan instruksi peranan instruktur dalam memfasilitasi instruksi dan menentukan sejauh mana Anda ingin petunjuk menjadi mandiri, kelompok, atau campuran. 8. Merencanakan dan menulis bahan ajar dalam bentuk draft kasar berdasarkan strategi instruksional. Anda akan kagum dengan bagaimana stick figure dan ilustrasi kasar dapat menghidupkan ide-ide Anda dalam percobaan pertama. Dicetak visual atau materi auditori dalam bentuk kasar ini memungkinkan Anda untuk memeriksa urutan aliran ide, ketepatan ilustrasi ide, kelengkapan, kecepatan, dan sebagainya. Buat set kasar materi yang diperlukan selengkap-lengkapnya untuk setiap kegiatan pembelajaran. 9. Tinjau setiap pembelajaran atau sesi pembelajaran yang telah diselesaikan untuk kejelasan dan aliran ide. 10. Dengan menggunakan 1 unit instruksional lengkap, tulis instruksi yang menyertainya untuk membimbing siswa melalui kegiatan yang diperlukan. 11. Menggunakan bahan yang dikembangkan dalam draft kasar, draft kasar murah pertama ini, mulailah kegiatan evaluasi. Bab 11 memperkenalkan dan mendiskusikan prosedur dan kegiatan untuk mengevaluasi dan merevisi bahan ajar. Anda dapat mengembangkan materi untuk manual instruktur saat Anda melanjutkan atau buat catatan saat Anda mengembangkan dan merevisi presentasi instruksional dan kegiatan. Dengan menggunakan catatan, Anda dapat menulis panduan instruktur. Cara terbaik untuk memberikan contoh mengembangkan materi konsep kasar adalah dengan masuk ke dalam studi kasus untuk melihat bagaimana spesifikasi strategi instruksional dari bab 8 dan 9 diubah menjadi bahan ajar. Studi kasus pelatihan kepemimpinan kelompok. Bagian-bagian tertentu dari strategi instruksional untuk unit kepemimpinan kelompok digunakan untuk menggambarkan pengembangan bahan. Dari sekian banyak tujuan kinerja yang dapat diilustrasikan, kami telah memilih 2 tujuan, 6.3.1, strategi penanaman yang mendorong dan menghambat kinerja dan menghambat kerjasama anggota. Dan tujuan 6.4.1, mengklasifikasikan strategi yang mendorong dan menghambat kerjasama anggota. Lihat tabel 9.1.
8 halaman 238. Untuk daftar lengkap tujuan termasuk dalam sesi 10. Semua materi yang diilustrasikan adalah skrip untuk instruksi jarak jauh berbasis web, di mana peserta didik belajar secara mandiri. Mereka berkumpul hanya untuk pertemuan interaktif partisipasi dan kepemimpinan kelompok interaktif yang terkait dalam tujuan 6.5.1. Dalam simulasi pertemuan pemecahan masalah dengan pelajar yang bertindak sebagai pemimpin kelompok. Inisiasi tindakan untuk menimbulkan perilaku kooperatif di antara anggota kelompok. Contoh-contoh pengembangan bahan rancangan kasar ini mengasumsikan bahwa desainer instruksional berbagi tanggung jawab pengembangan dengan produksi spesialis. Perancang menentukan instruksi berbasis web dalam instruksional strategi dan sekarang telah membuat skrip apa yang muncul di halaman web. Untuk tujuan spesifik yang diilustrasikan dalam contoh, spesialis produksi akan menggunakan skrip untuk membuat desain halaman web yang mensimulasikan gaya buku komik dengan karakter kartun dan balon dialog. Dalam contoh berikut, komentar pada mediasi disertakan sebagai setiap komponen dari strategi instruksional dijelaskan. Perhatikan bahwa materi yang ditentukan untuk pengiriman berbasis web dalam hal ini, contoh pelajaran bisa saja dispesifikasikan dengan keefektifan pembelajaran yang setara untuk siaran televisi dengan buku kerja, teks bergambar pada DVD, instruksi kelas tradisional dengan permainan peran, atau banyak sistem penyampaian lainnya. Namun sistem pengiriman apapun yang dipilih untuk seluruh unit berdasarkan kepemimpinan kelompok. Keterampilan harus menjaga kesempatan siswa untuk mengamati dan berpartisipasi dalam interaksi kelompok kecil dengan umpan balik adaptif. Kegiatan pra-instruksi. Cara mediasi kegiatan pra-instruksi materi ajar berbasis web untuk sesi ini adalah skrip untuk presentasi web, serta salah satu dari peningkatan grafis dan warna murah yang tersedia untuk petunjuk berbasis web. Peningkatan ini dimaksudkan untuk merancang motivasi dan nilai bunga. Materi motivasi dan tujuan sesi tabel 10.4 menunjukkan contoh dari materi motivasi dan tujuan sesi yang ditulis oleh perancang instruksional. Lihat tabel 9.6 halaman 236 untuk strategi instruksional untuk bahan-bahan ini. Nah, berikut adalah pre-instructional activities for the group leadership instructional goal. Ini adalah contoh how pre-instructional text material can be converted using graphic for web-based delivery. Kolom mengidentifikasi komponen pembelajaran tertentu dari strategi pembelajaran dan kolom kanan berisi instruksi yang menyoroti hubungan antara instruksi dan strategi instruksional, membuat hubungan lebih mudah bagi Anda untuk mengikutinya. Informasi sesi dan materi di kolom kiri tidak muncul di instruksi yang sebenarnya. Gambar 10.1 mencakup ilustrasi bagaimana foto dan karakter buku komik dapat digunakan untuk mengubah skrip kegiatan pra-pengajaran ini ke materi ajar berbasis web. Contoh bagaimana pengembang material membuat presentasi web disediakan untuk memicu imajinasi Anda dan mengilustrasikan bagaimana skrip dapat diberikan nilai kepribadian dan minat. Bayangkan mengubah sisanya materi ke instruksi berbasis web setelah Anda mempelajari skrip dengan fokus pada sifat isi dan hubungannya dengan komponen strategi instruksional. Pretest. Pretest untuk sesi 10 hanya mencakup tujuan
6.4.2, yaitu video yang diberikan pertemuan pemecahan masalah yang dipentaskan, mengklasifikasikan tindakan pemimpin yang mungkin mendorong atau menghambat kerjasama anggota. Tujuan 6.3.1 dan 6.4.1, keduanya adalah subordinat 6.4.2 dan tertanam dalam latihan pretest untuk 6.4.2. Objektif 6.5.1. Keterampilan tingkat tinggi di klaster ini tidak termasuk dalam pretest, karena ini mengharuskan pelajar untuk memimpin pertemuan kelompok interaktif yang sebenarnya. Membutuhkan keterampilan demonstrasi sebelum instruksi tentang keterampilan tidak tepat untuk grup dewasa. Mediasi pretest. Seperti yang ditentukan dalam tujuan dan strategi interaksional, pretest terdiri dari arahan untuk peserta didik, formulir respon peserta didik, dan streaming video simulasi rapat. Peserta didik mencetak kopi pekerjaan dari tanggapan formulir dari situs web untuk digunakan saat mereka melihat video. Untuk pretest, mereka dapat melihat video hanya 2 kali, menandai tanggapan mereka pada formulir tanggapan saat mereka menonton. Setelah penayangan kedua, mereka mengakses formulir prates interaktif di situs web dan menanggapi pertanyaan tentang jumlah, jenis pemimpin, dan tindakan anggota yang mereka amati dalam pertemuan tersebut. Tabel 10.5 berisi petunjuk arah dan lembar jawaban peserta didik. Isi presentasi dan panduan pembelajaran. Petunjuk mediasi yang disajikan dalam bab ini hanya segmen dari instruksi panjang yang diperlukan untuk tujuan dalam sesi 10. Asumsikan bahwa instruksi untuk tujuan 6.1.1 hingga 6.2.2 sudah selesai dan sedang mengembangkan instruksi untuk tujuan 6.3.1 dan 6.4.1. Instruksi berbasis web dan dapat diakses oleh peserta didik di rumah mereka atau dimanapun mereka memiliki akses internet. Instruksi berbasis web untuk 2 tujuan ini akan dibuat menggunakan instruktur buku komik dan format percakapan seperti diilustrasikan pada gambar 10.2 untuk tujuan 6.4.1 yang secara kasar menggambarkan bagaimana anggota komite akan muncul di instruksi berbasis web. Sebagai contoh, pemimpin yang bernama Jackson menawarkan komentar awal ke grup. Perilaku pelajar disoroti menggunakan call-out boxes dan panah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Vimala. Oke, baik. Terima kasih Ibu Priska. Oke, saya akan melanjutkan. Dalam instruksi tabel 10.6 menunjukkan isi dan panduan pembelajaran di sesi 10 untuk tujuan 6.3.1 dan 6.4.1. Menyebutkan dan mengenali tindakan pemimpin yang mendorong atau melumpuhkan interaksi kooperatif di antara anggota. Perhatikan bahwa untuk tujuan 6.4.1, naskah pertemuan yang sebenarnya disediakan. Angka di samping komentar setiap orang selama rapat membentuk kunci yang menghubungkan komentar dengan tindakan pemimpin disajikan dalam tujuan 6.3.1. Latihan presentasi ini mulai menghubungkan informasi verbal dengan tindakan interaktif selama pertemuan. Oke, bagian C, partisipasi pelajar. Mediasi partisipasi pelajar dan feedback komponen partisipasi pelajar juga diformat dalam instruksi berbasis web, sehingga memungkinkan pelajar untuk belajar secara mandiri. Peserta didik dapat mencetak halaman yang berisi skrip, mencari, dan menandai semua contoh perilaku langsung pada halaman yang dicetak. Setelah menyelesaikan latihan, mereka dapat menggeser ke bawah ke bagian feedback
yang mengulangi pertemuan naskah dengan perilaku yang meningkatkan dan yang menyesakan ditandai. Pelajar kemudian dapat membandingkan klasifikasi perilaku mereka dengan yang dibuat oleh perancang, menandai sedia perbedaan. Perbedaan ini kemudian dapat didiskusikan secara online untuk sesi diskusi 10 atau secara langsung ketika para pemimpin datang untuk sesi diskusi interaktif berikutnya. Jadi dapat kita lihat di sebelah kanan tabel titik 10.6. Jadi sesi 10, tabel 10.6, presentasi konten dan panduan pembelajaran untuk tujuan instruksional kepemimpinan kelompok. Jadi dapat dilihat pada tabel ini dijelaskan bahwa pemimpin diskusi memiliki beberapa cara untuk mendorong kerjasama dalam grup. Semua cara dirancang untuk menjelaskan ide-ide dan saran dan juga untuk mendemonstrasikan pentingnya partisipasi. Tindakan kita selama diskusi harus menempatkan partisipasi anggota di depan sambil menempatkan diri sendiri sebagai pemimpin di belakang. Ide, solusi pribadi, dan kesimpulan Anda harus ditunda selama pertemuan. Tugas Anda adalah melibatkan semua anggota secara aktif, memeriksa masalah, mengajukan ide, dan saran secara sukarela, menimbang kekuatan dan kelemahan ide-ide yang disarankan, dan menyelesaikan solusi terbaik yang meringankan atau meminimalkan masalah yang diberikan di masyarakat. Ingatlah bahwa solusi yang baik yang diidentifikasi dalam pertemuan kemungkinan besar akan dilakukan jika anggota kelompok berpartisipasi dalam membentuk solusi dan memiliki komitmen pribadi kepada mereka. Jadi dalam tabel 10.6 yang sudah kita lihat tadi, banyak tindakan yang dapat mendorong atau menghambat perilaku kooperatif selama diskusi. Mari fokuskan perhatian pada 12 tindakan utama yang meningkatkan perilaku kooperatif, yang masing-masing memiliki mitra saling melengkapi. Misalnya, lakukan ini atau encouraging daripada itu atau stifling. 12 tindakan berpasang, mendorong, dan menahan dapat dibagi menjadi 4 kategori utama dengan masing-masing 3 pasang seperti diilustrasikan pada tabel 10.6. Tindakan pemimpin yang memfasilitasi atau menghambat interaksi kooperatif, berpikiran terbuka dan memfasilitasi anggota kelompok daripada direktif ketika memperkenalkan atau mengubah topik atau menyarankan jalur yang mungkin diambil kelompok. Tindakan khusus untuk mencapai kesan ini adalah sebagai berikut. 1. Menyarankan poin diskusi sebagai pertanyaan daripada menentukan topik untuk pertimbangan kelompok. 2. Menggunakan nada investigasi dan menanyakan daripada nada yang terlalu menunjukkan otoritas. 3. Menggunakan istilah terbuka seperti perhaps dan might daripada istilah preskriptif seperti must or should. Lalu menunjukkan keinginan tulus bagi orang lain agar berkontribusi daripada memperlakukan mereka seolah-olah mereka hanyalah penonton. Tindakan tertentu secara efektif meninggalkan kesan ini pada anggota kelompok Anda. Lalu tindakan yang nomor 4, ragu dan berhenti di antara pembicara daripada menawarkan sudut pandang atau solusi pribadi. 5. Dengan sengaja membalikkan situasi ke anggota kelompok yang mengganggu Anda daripada melanjutkan berbicara secara pribadi pada anggota kelompok yang mengganggu. 6. Meliputi kelompok total dengan mata Anda, mengundang semua orang untuk berpartisipasi secara bebas. Bukan memfokuskan pandangan Anda pada beberapa anggota yang Anda tahu adalah kontributor siap. Lalu membantu anggota kelompok fokus pada diri sendiri, kebutuhan mereka, dan ide-ide mereka, daripada pada Anda sebagai pemimpin. Anda dapat mencapai tujuan ini menggunakan tindakan berikut. 7. Secara nonverbal, mata, gerak tubuh, mendorong pembicara untuk berbicara dengan kelompok daripada berbicara hanya dengan Anda. Nomor 8. Menggunakan komentar yang membuat diskusi terpusat di grup daripada mendorong diskusi mengalir melalui Anda. Misalnya, apabila ada pemikiran lagi tentang gagasan itu, daripada, oh aku suka itu Karen, ceritakan lebih banyak tentang itu. Nomor 9. Mendorong sukarelawan daripada menunjukkan pembicara dan berbicara secara berurutan. Misalnya, siapa yang memiliki pengalaman dengan daripada bad, apa yang Anda pikirkan?
Lalu memindahkan kepemilikan ide dari kontributor individu ke seluruh kelompok. Transfer kepemilikan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Nomor 10, mengacu pada us, we, atau our daripada I, me, and my, atau your. Nomor 11, mengakui pencapaian kelompok daripada milik Anda sendiri atau anggota tertentu. Nomor 12, memuji upaya dan pencapaian kelompok daripada memilih orang-orang tertentu untuk pujian. Ketika Anda menunjukkan 12 perilaku mendorong di atas atau encouraging behaviors, ini secara konsisten dalam diskusi kelompok, anggota kelompok akan menjadi lebih produktif dan mencapai keputusan yang lebih baik daripada jika Anda menggunakan alternatif perilaku yang menyisakan atau stifling behavior. Lanjutan pada tabel 10.6, sesi 10, perilaku kerjasama anggota yang terlibat, konten dan contoh untuk tujuan 6.4.1 diberikan deskripsi tertulis tentang tindakan pemimpin kelompok selama pertemuan. Menunjukkan apakah tindakan tersebut cenderung mendorong atau menghambat interaksi kelompok kerjasama. Mungkin bermanfaat untuk memeriksa seorang pemimpin kelompok menggunakan 12 tindakan mendorong kerjasama tadi saat memimpin diskusi kelompok. Dalam naskah pertemuan pada tabel 10.6 di samping, pemimpin diskusi, Jackson, seorang pemimpin, menunjukkan setiap perilaku yang dapat dilihat pada tabel di samping. Skrip rapat muncul di kolom kanan dan kolom kiri digunakan untuk menyoroti tindakan tertentu. Tindakan ditautkan ke daftar sebelumnya dengan nomor 1 sampai 12. Lanjutan tabel 10.6. Jadi dalam skrip di samping, tindakan ditautkan pada tindakan pada nomor 1 dan nomor 12 pada kolom 10.6 sebelumnya. Dapat diperhatikan bahwa selama pertemuan, Jackson menunjukkan masing-masing dari 12 perilaku positif setidaknya sekali. Masing-masing perilaku yang mendorong kelompok ini begitu halus, sehingga sering tidak diperhatikan oleh anggota kelompok. Namun secara bersama-sama, perilaku tersebut berkomunikasi dengan jelas kepada anggota kelompok yang diyakini Jackson bahwa masukan mereka sangat berharga dan dia ingin mereka berkontribusi. Tindakan Jackson menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak menganggap rekan-rekannya hanya sebagai penonton. Pada tabel 10.7, skrip partisipasi pelajar di samping, partisipasi pelajar untuk materi berbasis web diilustrasikan. Hanya sebagian dari naskah yang diilustrasikan. Naskah yang sebenarnya akan berlanjut sampai 12 perilaku yang mendorong kerjasama dan perilaku yang sesuai diilustrasikan. Jadi pada tabel 10.7 di samping, proses berhenti sebelum akhir naskah karena sifat partisipasi siswa sudah terlihat. Lalu pada tabel 10.8 di samping umpan balik atau feedback, mengilustrasikan umpan balik untuk segmen latihan partisipasi yang dapat ditemukan oleh peserta didik setelah menyelesaikan latihan pada tabel 10.7. Plus dan minus yang ditunjukkan di kolom kiri menunjukkan klasifikasi desainer untuk menilai apakah tindakan itu dilihat sebagai meningkatkan atau menyesatkan. Peserta didik membandingkan klasifikasi mereka dengan klasifikasi instruktur. Kolom kanan berisi skrip yang sudah dijelaskan pada tabel 10.7 sehingga peserta didik tidak diharuskan untuk meng-scroll ke atas dan ke bawah layar untuk mencocokkan materi partisipasi dan umpan balik. Peserta didik melanjutkan dengan bahan umpan balik sampai mereka membandingkan semua tanggapan mereka dan menandai peringkat mereka yang tidak konsisten untuk diskusi kelompok. Mengikuti umpan balik pelajar untuk tujuan 6.4.1, peserta mulai instruksi untuk tujuan 6.4.2. Mengklasifikasikan tindakan pemimpin selama pertemuan interaktif. Sebuah video streaming digunakan di mana peserta didik mengamati segmen dari 3 pertemuan yang sedang berlangsung. Penyajian informasi dan segmen contoh mendemonstrasikan masing-masing perilaku mendorong dan perilaku menyesakan, serta menunjukkan bagaimana pemimpin bisa membentuk setiap tindakan yang menyesakan menjadi tindakan yang saling melengkapi dan mendorong. Sebagai kegiatan partisipasi, peserta didik kembali mengklasifikasikan semua tindakan yang mendorong
yang dilakukan pemimpin selama sesi pertemuan. Selain itu, untuk menghadapi setiap tindakan yang menyesakan, mereka menyarankan tindakan yang seharusnya diambil oleh pemimpin. Umpan balik untuk tujuan ini juga disampaikan menggunakan video streaming dengan panduan melalui pertemuan yang sama untuk meninjau kembali perilaku pemimpin. Selama proses umpan balik, setiap tindakan yang menyesakan ditinjau kembali, dan pemimpin diharapkan dapat merubah tindakan di depan pelajar menggunakan perilaku yang saling melengkapi dan mendorong sebagai gantinya. Mengikuti instruksi pada tujuan 6.4.2, peserta didik menyelesaikan sesi 10 dengan tujuan 6.5.1 dan memimpin diskusi kelompok kecil mereka sendiri selama sesi tatap muka. Jadi untuk contoh kurikulum sekolah dan mengembangkan bahan ajar dapat dilihat di lampiran I, J, dan K. Oke, rangkuman. Anda memiliki materi sumber daya untuk mengembangkan instruksi Anda. 1. Tujuan instruksional. 2. Analisis instruksional. 3. Tujuan kinerja. Lalu contoh item tes, karakteristik peserta didik sasaran, karakteristik pembelajaran dan kinerja konteks, strategi instruksional yang mencakup, kelompok dan urutan tujuan, kegiatan pra-instruksi, penilaian yang akan digunakan, penyajian konten dan panduan pembelajaran, partisipasi peserta didik, latihan dan umpan balik, strategi untuk memori dan keterampilan transfer, kegiatan yang ditugaskan untuk pelajaran individu, pengelompokan siswa dan pemilihan media, dan sistem pengantaran. Beberapa sumber daya Anda harus disimpan di dekat Anda saat menulis bahan. Tujuan kinerja dalam bagian evaluasi desain, lihat tabel 7.5 halaman 161 dan tabel 7.6 halaman 164. Yang membantu memastikan kesesuaian antara instruksi yang dibuat dan tujuannya. Sumber daya kritis lainnya meliputi analisis peserta didik, analisis konteks, dan dokumen strategi pembelajaran. Referensi konstan pada dokumen-dokumen ini mengupayakan agar Anda tepat sasaran. Fokuslah dengan cermat pada kondisi yang ditentukan dalam tujuan, serta karakteristiknya dan kebutuhan khusus peserta didik. Ketika Anda menyelesaikan fase desain instruksional ini, Anda harus memiliki satu set draft materi instruksional, draft penilaian, dan draft manual instruktur. Sangat penting untuk mempertimbangkan materi yang Anda kembangkan sebagai draft salinan dan menyertakan tinjauan dan revisi berdasarkan umpan balik dari peserta didik, instruktur, dan ahli materi. Untuk memulai, hindari prosedur produksi yang rumit dan mahal. Sebagai gantinya, andalkan gambar kasar atau clip art, storyboard, dan video desktop daripada yang diproduksi di studio atau dengan PowerPoint daripada multimedia yang kompleks. Tunda bahan mediasi yang mahal sampai Anda menyelesaikan setidaknya satu revisi dari instruksi Anda. Biaya terkait harus diminimalkan sampai data yang dibutuhkan tersedia untuk membuat keputusan final. Jadi ini adalah contoh rubrik untuk mengevaluasi materi instruksional, dapat dilihat, dan di situ ada catatan desainer. Jika elemen tidak relevan untuk proyek Anda, tandai NA di kolom tidak. Ya, ini masih sambungan dari rubrik tadi. Latihan atau praktek. Jadi di sini adalah contoh latihannya atau contoh prakteknya dapat dilihat dari nomor 1 sampai nomor 15. Oke, motivasi. Menulis berbagai jenis kalimat. Artikel buletin akan digunakan sebagai pengantar. Ini akan menjadi topik minat tinggi untuk siswa kelas 6, dan itu akan berisi 4 jenis kalimat untuk menggambarkan variasi dan meningkatnya minat dalam artikel melalui berbagai jenis kalimat. Tujuan. Masing-masing dari 4 jenis kalimat dalam contoh cerita akan disorot dan dijelaskan dalam pendahuluan. Tujuan dari unit adalah belajar menulis cerita yang berisi berbagai jenis kalimat. Lalu juga ada keterampilan masuk.
Karena ada beberapa keterampilan masuk yang dicatat dalam analisis instruksional, tes akan dikembangkan dan diberikan untuk menentukan apakah siswa memiliki keterampilan prasyarat yang diperlukan. Ini dapat membantu menggunakan format skrip yang digunakan sebelumnya untuk mengembangkan materi Anda. Cukup bagi selembar kertas menjadi 3 bagian dan label setiap komponen dan objektif saat Anda bekerja. Format ini membantu Anda tetap di jalur. Tentu saja Anda tidak akan menggunakan ini saat menguji bidang instruksi Anda sendiri. 2 kolom pertama akan dihilangkan. Umpan balik atau feedback. 1. Materi instruksional, penilaian, dan kursus informasi manajemen. 2. Materi instruksional meliputi kegiatan pra-instruksional, termasuk tujuan dan bahan ulasan serta materi motivasi dan kegiatan. Konten yang harus disajikan kepada siswa untuk memungkinkan mereka mencapai tujuan Anda, termasuk contoh, example, dan non-example, dari informasi, konsep, atau keterampilan yang harus arif. Kegiatan partisipasi yang memungkinkan siswa untuk berlatih atau mencoba konsep atau keterampilan untuk diri mereka sendiri, dan umpan balik tentang kinerja siswa untuk memungkinkan pertimbangan ulang ide-ide mereka atau penyesuaian teknik mereka. Penilaian penguasaan informasi dan keterampilan peserta didik baru, dan aktivitas yang meningkatkan memori dan transfer. 3. Panduan instruktur harus mencakup 1. Informasi tentang populasi target untuk materi, saran tentang cara mengadaptasi materi untuk siswa yang lebih tua, lebih muda, berprestasi lebih tinggi, atau berprestasi lebih rendah. Gambaran umum konten, hasil pembelajaran dari instruksi, saran untuk menggunakan materi dalam konteks atau urutan tertentu, saran untuk lingkungan pembelajaran konstruktivis yang sesuai, tujuan belajar, konteks, dan sumber daya, lalu saran materi manajemen untuk pembelajaran individual, pembelajaran kelompok kecil, kegiatan pusat pembelajaran, atau kegiatan kelas, dan juga kegiatan retensi atau transfer. Lalu tes yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja siswa pada tujuan terminal, bukti efektivitas materi ketika digunakan pada populasi target yang dimaksud, lalu saran untuk mengevaluasi pekerjaan siswa dan melaporkan kemajuan, estimasi waktu yang diperlukan untuk menggunakan materi dengan benar, dan peralatan atau fasilitas tambahan yang diperlukan untuk materi. Nomor 4, tidak ada pola perkembangan yang kaku. Meskipun urutan berikut menunjukkan contoh prosedur yang cocok untuk instruksional strategi, unit instruksi, atau seluruh kursus, halaman ini tergantung pada batasan waktu, materi, dan sumber daya. 1. Penilaian yang mungkin sudah selesai dalam langkah desain sebelumnya dan hanya memerlukan pemformatan akhir. Materi instruksional dan informasi manajemen kursus termasuk panduan instruktur dan informasi lainnya untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh dan program instruksional self-paced. Lalu dapat dilihat nomor 5 sampai nomor 14 di samping. Lalu nomor 15, lihat materi pra-instruksional dalam lampiran I ya. Perhatikan penggunaan rekan guru untuk mempresentasikan informasi dan memandu siswa melalui informasinya. Mereka mencoba untuk menyimbangkan gender dan budaya untuk para siswa. Selain materi pra-instruksional ini, pembaca mungkin ingin meninjau materi instruksional lainnya yang dikembangkan untuk studi kasus di lampiran K dan L. Mungkin akan lebih baik untuk membandingkan materi yang diilustrasikan dalam lampiran I, J, dan K dengan strategi instruksional pada lampiran F, G, dan H. Pembaca harus mencoba membayangkan tambahan manfaat dalam menempatkan materi ini di website. Ini adalah referensi dan bacaan yang direkomendasikan, terutama pada bab 10. Oke, dan terima kasih. Oke, jadi terima kasih kepada
Ibu Nancy dan teman-teman semua, sekian presentasi dari kelompok 11 membahas bab 10 yaitu Developing Instructional Materials. Terima kasih.